Ya, kalau suami istri sudah tidak bicara, ya kira-kira mau dibawa kemana itu rumah tangga? Nggak usah angkat tangan yang tiap kali berantem nggak bicara, nggak usah angkat tangan. Ya, saya melihat wajah-wajah yang dalam hatinya berkata, iya aku itu bu. Ya, kalau berantem sama suami 3 hari 3 malam saya nggak omongan bu. Ya, dengar saudara, ketika engkau nggak bicara, ada amarah, komunikasimu putus, maka saat itu juga berkat Tuhan putus loh. Amin. Karena di mana ada orang hidup rukun bersama, disitulah berkat Tuhan itu diperintahkan, kata firman Tuhan. Kenapa iblis berusaha merusak komunikasi ya di dalam sebuah keluarga? Ya karena itu tadi, itu adalah sangat vital ya di dalam kehidupan berumah tangga. Ingat pertama kali iblis itu merusak hubungan antara Tuhan dengan manusia, dia putar balik ya. Iblis itu mencoba menghancurkan komunikasi antara Allah dengan manusia. Kita ingat pertama kali ya ketika Tuhan itu berfirman kepada manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan itu bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu komunikasi Tuhan dengan Adam dan Hawa. Ketika iblis datang, iblis itu memutar balik. Ya apa yang Tuhan katakan, iblis bilang tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ya, tapi memang itulah kerjaan iblis. Bayangkan firman Tuhan aja bisa diputar. Apalagi hanya perkataan suami istri. Dan tanpa disadari kita ini gara-gara komunikasi yang salah akhirnya rumah tangga juga jadi bertengkar. Bahkan banyak yang berakhir pada perceraian. Coba kita lihat bersama saudara, bagaimana hari ini firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita, bagaimana kita ini berusaha bisa menjaga, karena begini saudara, komunikasi adalah hal yang sangat penting, sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Iblis tahu itu, makanya iblis berusaha merusak komunikasi kita. Tetapi ini bukanlah hal yang bisa datang dengan sendirinya tanpa kita upayakan. Nggak bisa, sama dengan kesehatan tubuh. Ya kita nggak bisa makan sembarangan terus kita berdoa dalam nama Yesus, aku sehat. Terus kita merokok, kita drugs, kita minum wine, kita makan semua yang berlemak-lemak, kita melakukan semua hal yang, tapi kita bilang aku sudah berdoa kok. Abis ini aku perjamuan kudus, aku percaya Tuhan melunturkan semua lemak-lemakku, pret. Ya, kau jangan itu ada hal. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik tentu ada harga yang harus kita bayar. Ya kalau kita mau sehat ya pertama ya kurangi berat badan. Amin. Saya nggak mau menuduh orang, nanti saya menghakimi ya. Saya bilang saya sendiri, tapi puji Tuhan ini turun 4 kilo nih. Ya puasa. Jangan bilang saya nge-gym bu. Saudara, kalau kau cuma gym dan olahraga dan kau berharap turun badan, kau stres. Tiap hari kau berdiri di atas timbangan. Ya dulu saya kalau berdiri di atas timbangan, saya pegang pisau saudara. Saya todong timbangannya, awas kau naik. Tetap naik. Ya memang gak bisa, mau turun badan, mau bakar lemak itu ya harus puasa. Ya puasa itu bagus sekali saudara. Ya gak bisa, sesuatu yang baik itu harus usahakan, sebab nggak dari sananya baik. Memang Tuhan menciptakan semua baik, tapi akibat dosa iblis merusak. Amin. Lah begitu juga dengan komunikasi. Ya kita nggak otomatis, wah karena suami saya penuh Roh Kudus, jadi saya ngomong apa aja dia pasti haleluya, puji Tuhan sayang. Biar saya maki-maki dia puji Tuhan sayang. Ya. Nggak bisa saudara, kesabaran itu setipis udara ya. Istri pun juga nggak bisa, walaupun saya sudah bertobat, saya berusaha menjaga hidup dengan manusia roh, ya tapi ada kalanya juga saya bisa emosi. Makanya semua harus diusahakan, bukan cuma istri yang berusaha berubah, bukan hanya suami, tapi semua pihak nih. Ya, semua pihak dalam keluarga harus berusaha. Salah satu contoh yang pertama yang harus kita usahakan, kita lihat bersama Amsal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11, baca dengan suara yang keras saudara ya.
Amsal 25 ayat 11 berkata di sana 1, 2, 3. Perkataan apa? Oh belum ditayangkan ya. Baca 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya. Buah apel emas di pinggan perak. Berharga enggak itu? Berharga loh. Apel emas ditaruh di piring perak. Itu berharga. Ayat ini berkata begini saudara. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu berharga, itu indah. Kenapa banyak terjadi pertengkaran, perpecahan, komunikasi yang rusak dalam keluarga? Karena banyak perkataan yang diucapkan tidak tepat waktu. Ya, ada yang datang sama saya, Bu, suami saya itu loh nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Kalau saya ngomong baik-baik pasti berantem. Ibu ngajak suami ngomong kapan? Pas dia pulang kantor. Dia itu dari kantor sudah stres, tertekan, capek, banyak masalah, belum lagi di jalan kena macet. Apalagi kalau gaji UMR. Ya, kan beda penyambutan gaji UMR sama gaji direktur katanya ya. Kalau gaji direktur 100 juta, suami pulang, halo sayang udah pulang, aku udah bikin kopi, ada teh, ada roti, silakan. Gaji UMR kalau pulang, ganti gas sana, galon habis. Nah, ini bahaya ini. Ya, memang Indonesia ini bahaya. Apalagi istri, udah suami gaji UMR, jiwa sosialita. Maka matilah kau. Ya, makanya Alkitab bilang, ya kita ini harus menguasai diri dalam segala hal, termasuk dalam hal berkata-kata. Saya bilang ya ibu, iya ibu ngajak suami ngobrol pas pulang kantor itu namanya ibu ngajak ya nggak bapak-bapak? Berapa banyak bapak-bapak yang setuju dengan omongan saya? Nggak usah takut istrimu, bilang aja betul bu. Nah. Siap-siap bapak di rumah nanti dapat marah sama istrinya. Jadi saudara, penting kita itu bicara tepat pada waktunya. Banyak istri itu nggak bisa melihat waktu. Kita harus belajar mengenal dalam perkawinan itu. Kenali suamimu, kenali pasanganmu. Ya, saya kalau suami saya lagi mukanya jengkurang begini, saya nggak mau ngajak dia ngomong. Karena saya tahu kalau mukanya begini, dia tuh lapar. Lah kalau dia lapar, saya ngajak omong, pasti ribut. Kalau mukanya begini, kasih makanan dulu, amin. Setelah dia seneng, hatinya ayem, perutnya kenyang, dia kan suka cita tuh. Ya, baru kita ajak bicara. Itu menurutmu, itu gini itu gimana? Ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas yang ditaruh di piring perak. Itu sangat berharga. Jadi ibu-ibu tolong. Ya. Yang merasa ibu-ibu berapa banyak? Angkat tangan. Yang lain ini apa? Enggak ada yang merasa ibu-ibu lagi, bertobat kau ya. Karena saya ini ibu-ibu, makanya saya tahu. Ya, kita ini selalu cenderung apa yang ada di hati hari ini kita pengen ngomong nih. Padahal belum tentu keadaannya itu, lihat dulu. Ya, bikinin dulu suami kopi ya. Sini sayang, duduk dulu yuk minum kopi. Ya. Suami itu disenangkan dulu ya, atau kamu capek enggak sayang? Tak pijet di sini yuk. Ya, sambil pijet dia seneng ngomong. Itu namanya perkataan yang tepat pada waktunya. Semua itu harus diusahakan, Bu. Enggak ada yang datang begitu saja dalam rumah tangga. Makanya kita ini berumah tangga harus jiwanya itu sehat. Kalau kau sakit jiwa membangun rumah tangga, ya sudah, rumah tanggamu berantakan. Boro-boro kau diberkati Tuhan, kagak. Kenapa banyak orang Kristen gak diberkati Tuhan? Semua firman kau langgar. Alkitab bilang di mana dua orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Nah, untuk hidup rukun bersama ini apa? Komunikasi kita harus baik. Karena sebuah hubungan dibangun, jembatannya itu adalah komunikasi. Makanya ada yang bilang gini, kamu kalau mau nikah cari orang yang enak diajak ngomong. Karena pekerjaannya kita kalau sudah kawin itu ya cuma ngomong, sampai tua kau akan
ngomong. Jadi kau pastikan pasanganmu itu enak diajak. Amin. Ya, sekarang tuh banyak rumah tangga udah nggak omong. Makanya saya Bu nggak pernah berantem sama suami sudah 3 tahun. Oh iya luar biasa ya Bu, iya orang kami nggak pernah ngomong. Oh makanya, ya kenapa kalian nggak pernah ngomong? Aduh Bu, tiap kali ngomong berantem. Jadi lebih baik nggak usah ngomong. Ini kau sakit jiwa ini. Dan kau masih berumah tangga. Ada saudara, ada yang sampai mati tidak omongan. Tidurnya kamarnya pisah. Saya tanya kenapa kalian nggak bercerai? Bukan saya mau suruh cerai loh. Ngapain kau hidup dalam rumah tangga yang seperti itu? Di keluarga kami tidak ada kata cerai. Terus kau hidup bisa ranjang nggak pernah omongan sampai suami istri mati? Iya. Ya kau lebih setan dari setan. Lo bener. Ya saya mau bilang ngapain? Ngapain pencitraan? Nggak bercerai cuma karena malu dibilang ke orang lain kok bercerai. Tapi kau membangun rumah tangga yang seperti itu. Saya bayangkan anak cucumu hidupnya terkutuk. Saya sudah banyak melihat kehidupan orang Kristen yang terkutuk. Kita nggak usah bicara kutuk karena kau pergi ke pohon besar, ke bawah air terjun mencari apa di situ panggil kuasa gelap. Enggak. Ya, terkutuk itu bukan cuma seperti itu. Waktu kau hidup dalam dosa, kau tidak taat pada firman, yaitu setan bersarang dalam rumah tanggamu, dalam hidup anak-anakmu. Saya yakin anak cucunya itu juga pasti akan seperti itu. Kalau nggak cerai, ya rumah tangganya hancur. Dan itu terjadi, saya memang melihat keturunannya seperti itu. Itu terjadi saudara. Makanya ayo kita ini mau sungguh-sungguh membangun. Saya ini ya, persoalan pertama ketika saya menikah dengan suami saya itu masalah komunikasi. Kenapa? Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Dan itu sulit banget saudara. Bayangkan orang Solo ketemu Sulawesi. Aduh, kita hampir tiap hari ribut cuma gara-gara soal komunikasi yang berbeda. Ya, menikah dengan suami saya. Lah, orang Sulawesi itu kalau ngomong di belakangnya selalu nadanya tinggi. Orang Solo kalau ngomong nada belakangnya selalu turun. Ah, itu ini mau berusaha memahami ini. Saya pikir dulu kita nih ketemu di gereja, pelayanan sama-sama. Oh, kalau berantem pasti haleluya kau, shalom. Puji Tuhan ya kau. Itu bayangan saya. Oh, sama-sama hamba Tuhan kok. Ya, pasti kalau udah emosi banget setidaknya keluarnya sikarala Itu bayangan saya. Ternyata ketika kami menikah, ya nggak ada angin, nggak ada badai. Soal nada komunikasi aja bisa berantem. Ya, saya bangun pagi siapin sarapan, saya teriak sama suami saya, Jo, ayo makan. Orang Sulawesi. Itu sangat ramah dan itu sangat sapaan yang sangat exciting. Bagi orang Sulawesi, kalau suami saya orang Sulawesi saya teriak ini, hei ayo makan cepat. Malah kalau orang Sulawesi asli yang belum bertobat, ayo setan makan. Itu biasa. Lo di sana ngomong begitu tuh biasa. Dia datang ngomong sama saya, setan udah masak tuh. Oh setan. Yang belum bertobat, kan saya sudah bertobat. Kalau saya belum bertobat, makanya suami saya ajak ke Sulawesi, dengar orang ngomong begitu dia bilang, ih orang di sini biasa ya. Ngomong begitu biasa, tapi ketika saya menikah dengan suami, ayo saya udah masak, makan ayo. Dia datang, mbok ojo nesu toh. Masih pagi-pagi wes nesu. Saya bilang saya ini enggak nesu. Saya ini manggil kamu dengan saya ini excited banget, saya sudah masak, manggil kamu makan. Yang nesu tuh sopo? Tapi nadamu tuh nesu loh. Ora. Dia tetap ngeyel. Nesu itu saya, kalau buat orang Solo itu nesu, tapi aku ki orang nesu loh. Oh malah jadi nesu toh. Terus dia bilang, lah itu kamu nadanya makin tinggi. Memang orang Sulawesi kalau ngomong begini. Akhirnya saya jadi nesu. Setan masuk beneran. Berkali-kali saudara, tapi saya tuh saya sampai bingung, sempat stres saya. Ya, lalu dia bilang gini, mbok kowe itu belajar toh. Ngomong itu agak enak, biar aku ini juga, nek kau itu ngomong kayak gini terus nanti aku bisa cepat mati loh. Saya bilang apa? Kena serangan jantung. Ya saya orang Sulawesi gitu, saya bilang ya kalau udah mati memang ya berarti sudah waktunya mati. Jangan bilang karena saya, loh, bisa berantem gak kita? Ya gini, dia bilang tak ajari ya, kau itu nek ngomong nada belakangnya turun. Orang Sulawesi yang dari kecil ngomong nada belakangnya tinggi.
Nikah sama orang Solo baru seminggu disuruh ngomong nada belakangnya turun. Hello. Menurut saudara itu susah nggak? Mengubah yang sudah puluhan tahun, terus tiba-tiba dalam seminggu saya disuruh jadi, tapi saya mau berusaha. Saya tetap berusaha saudara. Ya udahlah, saya panggil, Jo ayo, mangan. Kalau ingat, kadang juga keceplosan. Ya, saya tapi tetap berusaha saudara. Tapi tiap hari bayangkan kita berantem cuma gara-gara masalah begitu. Ya, saya bingung. Saya bilang, ya nek ngerti gini, Bokko itu nikah sama Sri rezeki. Kenapa kamu menikah dengan orang Sulawesi? Saya enggak bisa, akhirnya saya juga marah sama dia. Sekarang gini, coba kamu belajar ngomong nada belakangmu tinggi. Saya tantang gantian, enggak bisa. Orang marah aja saya suruh, coba marah yang beneran, coba marah. Orang Solo disuruh marah enggak bisa. Tapi tiba-tiba mati orang, bahaya ini. Ya. Orang Solo tuh diem, tapi tiba-tiba bahaya saudara. Sampai saya tuh ngomong, coba koi ngomong, coba nadamu tinggi, coba ngomong. Nggak bisa. Orang saya suruh marah anak aja, saya mau sekali-sekali marah toh sama anak. Iya, aku tadi sudah marah. Saya bilang, saya nggak dengar kamu marah loh. Yo, aku ini marahnya gini. Itu bukan marah, itu bercanda. Aduh, ya jadi saudara, kita ini benar-benar ya, itu proses yang luar biasa bagi saya. Sebenarnya saya pikir dapat jodoh di gereja itu puji Tuhan ya, dia nggak mabok, nggak minum, nggak merokok, ya. Wah saya pikir itu tadi masuk rumah tangga surga nih. Ternyata yang bikin kita ribut tiap hari masalah bahasa. Sampai sekarang kadang masih keceplosan. Kalau saya ngomong tinggi, kowe ngapa toh ngomong marah gitu? Aku Sulawesi. Sampai stres saya saudara. Ya, cuma puji Tuhan ya makin kesini ya kita berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Sekarang suami saya itu sudah mulai ngerti, oh ya istriku gini ya, memang dia seperti ini. Tapi kita belajar, komunikasi yang sehat itu nggak bisa datang dengan sendirinya, itu harus dibangun. Amin. Ya, dibangun. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya tadi saudara di Amsal 29 tadi ya, dikatakan Amsal 25 tadi ya, ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini. Teguran orang bijak itu apa? Ya, adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Indah enggak itu? Indah, telinga kita dikasih hiasan, berarti kan indah. Kita ini menegur saudara, boleh di dalam kita berumah tangga, nanti dalam rumah tangga itu pasti ada nasihat, ada teguran. Antara suami istri itu kita ini menikah itu tidak ada yang sempurna. Tujuan dari sebuah pernikahan kita ini saling memperlengkapi. Saya kemarin konseling pranikah, ada pasangan yang mau menikah. Yang pertama saya tanya, pertanyaan pertama di dalam konseling pranikah adalah apa? Tujuanmu menikah itu apa? Dan betapa kagetnya saya, ternyata mereka pun tidak tahu apa tujuan mereka menikah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah di sini, saya mau tanya, tujuan saudara menikah itu apa? Jangan-jangan tidak tahu juga. Ya, dan ternyata memang ya banyak yang tidak tahu. Saya semakin berpikir, makanya benar gereja itu benar-benar perlu yang namanya konseling pranikah. Saudara bisa bayangkan saudara sudah naik mobil, lalu di jalan saudara bingung, saya ini mau kemana ya? Itu gila enggak? Gila sih menurut saya. Dan betapa banyak orang Kristen yang masuk dalam pernikahan tanpa tahu apa tujuan. Makanya banyak pernikahan yang jadi gila. Kamu muter-muter aja di situ. Enggak ada tujuan. Kalau kita itu punya sebuah tujuan, maka kita bisa menentukan langkah, bahkan target apa yang harus kita lakukan supaya tujuan ini bisa kita capai. Lah mau menikah aja enggak tahu tujuannya apa. Alkitab berkata kenapa kita harus menikah? Karena manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Orang itu kalau sukanya menyendiri enggak nikah. Saudara, saya baru kemarin membaca loh. Ternyata bahaya dari virus kesepian. Baru saya baca. Orang yang kena virus kesepian ini,
lebih berbahaya 10 kali daripada orang merokok. Ngeri ya? Untuk kesehatan mental dan jiwa dan tubuh. Kenapa banyak sampai orang itu bunuh diri, saudara? Ternyata kesepian itu ya, dia tingkat membunuh orangnya itu 10 kali lebih tinggi daripada orang merokok. Bukan berarti saudara boleh merokok. Ya, terus saudara bilang, loh itu kan merokok juga berarti bagus juga toh. Ya, mati kau paru-paru. Ya. Saudara, artinya apa? Orang tuh makanya benar Alkitab bilang tidak baik kalau kamu itu seorang diri saja. Ya, tapi banyak sekarang perempuan-perempuan, saya nggak mau Bu punya cita-cita independent woman. Ya, bahaya juga ini independent woman ini. Laki-laki saya mau bilang jangan coba-coba kau ganggu independent woman ini. Yang kalau foto di hotel sendiri, di mana sendiri, karena di belakang dia pasti ada donatur. Ya, hampir begitu, bahaya. Ya, ini Alkitab yang bilang jangan kau lawan. Tapi sekarang dunia modern mereka melawan firman Tuhan, tidak mau menikah. Ya, saya sudah melihat Bu banyak tingkat perceraian, yaitu karena kau salah menikah. Ya, menikah itu enaknya memang cuma 20%, 80%-nya enak tenan. Kalau orang Jawa bilang amin. Ya, saya menikah dengan suami saya ini puji Tuhan haleluya 12 kali. Ya, saya dulu juga enggak mau menikah. Tapi saya bilang saya mau melayani Tuhan. Kayaknya karunia saya hidup selibat, enggak menikah untuk Tuhan. Boleh kalau kau mau jadi independent woman yang untuk Tuhan. Ya, saya enggak mau menikah karena saya mau melayani Tuhan. Ya, tapi ternyata Tuhan bilang kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ya, dan akhirnya saya berdoa untuk jodoh, Tuhan kasih jodoh. Ternyata tidak semenakutkan yang dipikir. Ketika firman Tuhan menjadi dasar di dalam pernikahanmu, amin. Ya, itu luar biasa saudara. Kenapa kita menikah? Karena Alkitab berkata tidak baik kalau orang itu sendiri saja, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Orang yang menikah itu dia bisa saling menolong, saling meneguhkan, saling menguatkan. Karena kalau kita sendiri bisa gila, amin. Lalu kita menikah, itu tujuan pernikahan. Nah di dalam pernikahan ini, dalam saling memperlengkapi, saya tidak sempurna, suami pun juga tidak sempurna. Disinilah kita perlu saling mengoreksi, saling mengisi, saling menasehati, saling membangun. Ya, tips yang kedua di dalam kehidupan supaya tidak rusak komunikasi kita, ya boleh memberi teguran orang bijak seperti ya cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dikatakan teguran orang bijak, artinya kalau kita mau menegur, maka kita ini harus bijak. Artinya apa? Menegur itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang firman Tuhan. Tegur itu pakai firman. Saudara mau negur anak-anak pakai firman. Kita mau bicara dengan suami pakai firman. Amin. Tapi masalahnya ini sekarang banyak orang Kristen sekarang itu enggak mau ditegur pakai firman. Ya, kalau ditegur pakai firman enggak usah bawa-bawa firman. Lah, lu orang Kristen atau ateis? Lucu ya. Anak saya saudara ngomong, "Mam, teman-temanku itu pada datang. Kenapa? Datang curhat, katanya sebelum gua ke psikolog gua mau curhat deh sama lu." Curhatnya itu jam 12 malam, jam 1. Ini generasi-generasi Gen Z. Ya, saya suka bilang mereka ini Gen Z supaya memang ada power yang membangkitkan itu Gen Z itu ya. Bayangkan saudara, masih umur belasan, 20 paling sudah langganan ke psikiater. Banyak loh. Saya sampai bilang, persoalannya apa sih kok bisa sampai kayak gitu? Saya sih langsung bilang ke anak saya, itu pasti hubungan papa mamanya itu di rumah rusak. Saya yakin anak saya bilang, iya memang itu pemicu utama. Ya, sampai dia bilang sama anak saya, di mana? Anak saya bilang di rumah lagi sama nyokap bokap gua. Kok lu betah banget ya di rumah? Kok lu betah di rumah? Kata anak saya, ya iya betah. Orang kita ngobrol sama papi mami enak kok, enak ya lu ya. Papi mamimu akur, ya gua. Dan saya melihat saudara, banyak anak-anak generasi sekarang yang sakit jiwa itu akibat orang tuanya.
Rusaknya hubungan antara orang tua, ya, itu membuat anak-anak itu terluka, lalu dia mulai cari pelampiasan di luar, dia lakukan dosa, hidupnya makin hancur. Ya, kita bertanggung jawab loh. Para orang tua, perbaiki komunikasimu. Ya, saya sama suami depan anak-anak peluk-pelukan, anak saya bilang, "Bucin banget sih." Emang iya. Ya, kita bucin sama pasangan kita kan. Nggak apa-apa, kita kasih mereka lihat contoh. Dan hati anak-anak itu tenang, sejahtera kalau lihat papa mamanya itu di rumah akur. Ya, tapi kalau orang tua tiap hari berantem, hubungannya rusak, maka anak-anak saya bilang sama anak saya, "Dek, ya udah kamu layani mereka, suruh mereka cari Tuhan." Mam, yang lucunya mam, aku bilang sama temenku, saya kalau ada persoalan, tekanan, kayak kemarin lagi bikin skripsi kata anak saya putar lagu rohani, saya nyanyi, saya nangis, udah plong. Lu datang deh sama Tuhan. Lalu temennya bilang gini, kayaknya kalau yang satu ini Tuhan gak bisa tolong. Ngeri enggak? Ngeri lu. Ini anak-anak yang setiap minggu ke gereja, bahkan ada yang pelayanan di gereja, setiap konser rohani itu mereka datang, goyang-goyang. Tapi ketika mereka menghadapi persoalan, dibilang datang ke Tuhan, jawabannya, kayaknya kalau yang ini Tuhan gak bisa tolong. Psikolog gua udah ngomong bahwa gua ini sudah di stadium hampir 4. Mengerikan enggak saudara? Sampai saya bilang sama anak saya, ya udah kalau dia bilang Tuhan gak bisa tolong, bilang aja, lu ke setan sana gitu. Kita bingung kan saudara, masa orang disuruh datang ke Tuhan dia bilang kayaknya Tuhan gak bisa tolong. Dari sini saya menilai sampai saya itu terbeban loh saudara dengan generasi muda ini. Saya pikir kasihan generasi-generasi ini, tapi ini akibat orang tuanya sih. Jadi please Bapak Ibu, ayo dimulai dari kita suami istri, amin. Perbaiki komunikasimu supaya berkat Tuhan mengalir. Ya, bagaimana caranya? Buka bersama Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 saudara dikatakan begini. Ya, kita lihat bersama dan kita baca bersama. Yakobus 1 ayat 19 baca 1 2 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi 19 berkata tadi, hai saudara-saudara, hendaklah ya ingat hal ini. Ya, setiap orang itu hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, orang sekarang ini terbalik. Cepat apa? Ya, bukan berkata-kata lagi, cepat marah. Belum ngomong udah marah. Padahal Alkitab bilang, mari kita ini menjadi orang yang cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, apalagi lambat untuk marah. Nah sekarang ya, coba kalau kita ini semua gini, ayo, oh ya, kita ini ada masalah. Ya udah, kamu dulu ngomong deh, saya mau denger. Kan gak mungkin berantem tuh kalau udah kayak gitu. Kamu dulu ngomong, saya mau denger. Ya. Kalau dua-duanya mau ngalah, istrinya bilang, enggak kamu dulu, enggak kamu, enggak kamu. Enggak jadi marah kan? Malah kamu-kamuan terus kan? Ya, tapi saudara yang ada sekarang itu, belum dengar dulu aku ngomong, enggak usah ngomong, saya udah tahu. Wah ini, belum ngomong udah tahu. Lu punya ilmu kebatinan. Kayaknya orang Kristen sekarang banyak ilmu batin ya. Kasih kesempatan dulu orang bicara. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Coba praktekin ini. Kenapa banyak kegagalan terjadi dalam kehidupan orang Kristen, rumah tangganya hancur? Karena ini dibalik semua firman Tuhan. Semua dibalik. Alkitab bilang lambat untuk berkata-kata, kita cepat untuk. Alkitab bilang cepat untuk mendengar, ya kita malah lambat mendengar, cepat berkata-kata, cepat marah. Mari saudara coba kita melatih ya. Kita latih emosi kita latih. Tidak ada orang lain yang bisa membangun, mengubah dirimu sendiri kecuali komitmenmu sendiri itu dengan Tuhan. Amin. Ayo berusaha. Ya supaya jangan karena karakter kita yang rusak ini akhirnya merusak semua orang. Tuhan mau kita ini jadi orang-orang yang membawa damai sejahtera.
Ya, kayak ada cerita kan bapak-bapak yang darah tinggi, tiap hari marah terus. Ya karena dia marah terus, akhirnya tekanan darahnya naik. Tiap hari harus minum obat, seumur hidup. Dia tuh bilang, kayaknya minum obat terus tuh enggak bagus ya. Dia ke dokter, saya dok enggak mau minum obat terus dok. Dokter bilang bisa sih, coba bapak coba minum jus ya sehari 3 kali, lihat tekanan darahnya turun enggak. Pagi jus timun, malam jus belimbing, sore jus ini. Dia coba saudara. Coba bapak seminggu kemudian balik ya, lihat kita laporannya apa. Bapaknya balik seminggu kemudian, dok saya tetap marah-marah. Terus yang ada saya diare dok, tiap hari saya ke toilet. Ya, 5 kali, gara-gara itu jus 3 kali, darah saya tetap naik marah-marah. Jadi ada nggak sih dok resep lain supaya saya nggak minum obat? Akhirnya saya minum obat terus nih seminggu ini. Ya udah kalau bapak mau, ini gratis terapinya. Bapak coba sehari itu, bapak tersenyum sebanyak 20 kali. Ya, senyumnya itu 20 detik. Saya yakin nanti darahnya bapak itu normal. Ini tidak butuh biaya pak, hanya komitmen di hati melatih diri. Coba bapak lakukannya, oke. Dia keluar dari dokter. Sopirnya bilang, sudah selesai pak? Sudah. Dia hitung 30 detik. 1, 2, 3, 4. Lama ya. Ya, dia sopirnya gini, ih tumben ya. Kok berubah ya bosku ya? Disuntik apa sama dokternya ya? Biasanya sudah pak, sudah cepat sadar. Udah tahu nanya. Darah tinggi tuh. Pulang sampai di rumah istrinya tanya, dari mana pak? Dari dokter mah. Senyum dia. Istrinya bilang, ih kok tumben suami saya ini kena sambet apa? Ya. Besok paginya saudara dia bangun pagi, anak istrinya sudah di meja makan. Biasanya begitu bangun, langsung anaknya tembak. Gimana kuliahmu? Kapan kau selesai skripsi? Buang uang terus, nggak serius kuliah. Ini enggak, bangun pagi, Pah makan pah. Iya. Gimana kuliahmu? Baik kan? Dia hitung 1, 2, 3, 20 detik. Dia berangkat ke kantor, berangkat dulu ya. Anak istrinya gini, ih kenapa ya? Berubah. Sampai di kantor saudara, pegawainya lagi ketawa-ketawa semua, dengar mobilnya datang, bos datang bos. Jadi ternyata bapak ini punya roh kuda merah. Kitab Wahyu bilang itu roh kuda merah itu roh pencabut damai sejahtera. Jadi orang lagi damai dia datang hilang damai. Karena darah tinggi tukang marah. Ya, dia masuk kantor semua lagi ketawa, diam semua. Semua pagi pak, pagi, gimana kabar kamu? Nanti laporan ya, dulu pagi laporan masuk ke ruangan saya. Nah ini waktu laporan itu, apalagi keuangan, biasanya disitulah darahnya itu naik. Apalagi kalau ada selisih saudara, ya, yang mau laporan ke tok, pak izin mau laporan, duduk, ya. Ada yang salah nggak? Enggak, ya semoga enggak ada pak. Biasanya dulu kalau ada salah, ini kenapa salah? Goblok kamu, saya pecat ya kamu. Ini salah saudara, ini kok salah ya? Goblok. Jangan salah ya blok ya. Gobloknya tetap, cuma sambil senyum. Saudara bisa bayangkan ya, beda loh saudara. Saudara goblokin orang dengan marah, nada tinggi, goblok kamu, orang marah enggak? Tapi kalau blok. Orang Solo itu marah begitu, orang Solo. Teman saya kalau marah pegawainya gitu, kok kamu goblok banget ya mas? Itu goblok jangan dipelihara ya. Taruh sana berkasnya di ruangan ibu, blok. Tapi dia nggak tersinggung saudara. Ya, yang dimarah juga nggak, iya bu, besok nggak goblok lagi bu. Seminggu saudara, dia balik ke dokter, bener kan? Iya loh dok, darah saya nggak naik. Kenapa? Karena waktu kau tersenyum, tubuhmu itu mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Itu sejenis morfin dalam tubuh. Sifatnya menenangkan, mengatur tekanan darahmu tidak naik, semuanya stabil. Mau darahnya rendah, coba pulang. Ya, ketemu istri, halo sayang, perbanyak tertawa. Ini waktu saudara tertawa ini ada endorfin yang keluar nih. Ya, ada sejenis morfin. Tuhan itu luar biasa. Di tubuh kita ini sudah ada morfin. Ya, itu penghalau sakit, penyembuh kanker, penyembuh semua penyakit. Yang darah tinggi minggat semua, darah jadi lancar waktu kau tersenyum. Coba lihat orang sekitarmu terus senyum coba. Ya, coba tebarkan supaya endorfin keluar saudara. Ya. Luar biasa kan?
Karena saya tahu orang Kristen itu sekarang jarang tertawa. Di rumah kau enggak tertawa, di kantor kagak, ya cepet matilah kau. Darahmu mengental, kortisolnya naik, kau stres tiap hari. Maka terjadi penyumbatan, banyak hal terjadi. Jangan saudara, ya ayo kita perbaiki. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah hidupmu selain dirimu sendiri. Yang terakhir kita baca bersama, waktunya sudah habis. Mari kita buka Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ini juga bisa menjadi trik untuk membangun kehidupan kita dalam berumah tangga supaya komunikasi kita baik. Roma 15 ayat yang pertama, kita baca sampai ayat yang keempat ya, sampai ayat 5. Ayat yang pertama berkata, kita yang kuat ya, kita yang kuat wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di dalam berumah tangga, ya kalau ada kelemahan suamimu diterima, jangan mencari kesenangan sendiri, itu egois namanya. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus apa? Mencari kesenangan sesama kita demi apa? Kebaikannya untuk membangunnya. Ya, bukannya kita kompromi, tapi nggak usah ngajak berantem orang terus. Ya, mari kita berkorban. Ayat 3, karena apa? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus itu gak pernah mencari kesenangan diri sendiri. Kalau dia cari kesenangan diri sendiri, dia gak datang buat kita, mati buat kita. Kita harus meneladani Kristus. Ya jangan cuma mau senang sendiri. Kalau lihat istrimu capek, ya dibantulah. Amin bapak-bapak. Tumbennya aminnya ikhlas. Berarti Roh Kudus sudah menjamah hatimu. Maka terjadilah ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5 yang terakhir. Semoga Allah yang adalah apa? Sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Siapa sumber ketekunan dan penghiburan itu? Tuhan. Mau rumah tangga kita dipulihkan, komunikasi kita sehat, berpegang teguh pada sumbernya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga baik. Kalau ada suami yang di rumah suka cari gara-gara, itu pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang di rumah suka cari gara-gara, itu pasti istri yang hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada anak yang di rumah selalu bikin gara-gara, itu anak pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Makanya iblis selalu ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu waktu hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga rusak. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu yang terpenting. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, kita mau terus dibentuk oleh Tuhan, kita mau terus diubah oleh Tuhan, kita mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Supaya apa? Ya, ketika kita ini hidup berumah tangga, berkeluarga, rumah tangga kita diberkati Tuhan, bahkan kita menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bilang, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Supaya kami ini terus diperbaharui di dalam Engkau. Datang pada Tuhan saudara. Katakan di hadapan Tuhan.